Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak kelas 6 yang Bapak banggakan. Sebelumnya mohon maaf, untuk hari ini kita tidak dapat virtual meeting atau kita tidak dapat bertatap muka melalui daring untuk membahas soal dikarenakan ada kegiatan yang harus Bapak ikuti di sekolah. Maka dari itu Bapak membuat video ini sebagai pengganti. Di video ini kita akan membahas soal dari buku autentik yang minggu lalu sudah saya minta kerjakan, yaitu dari halaman 88 sampai dengan halaman 89, di mana ada 20 nomor, yaitu dari nomor 41 sampai dengan nomor 60. Baik, langsung saja saya akan bahas satu persatu. Tolong diperhatikan dengan seksama dan juga silahkan koreksi secara mandiri. Kita mulai dari nomor 41. Pertanyaannya adalah, patung merupakan bentuk karya seni ... dimensi. Pertanyaan ini menanyakan bahwa patung ini mempunyai berapa dimensi atau merupakan karya seni dalam bentuk berapa dimensi. Yang perlu kalian ketahui, patung itu dapat diukur lebarnya, patung dapat diukur panjangnya, dan juga patung dapat diukur ketinggiannya. Panjang, lebar, dan tinggi. Jadi ada 3 ukuran. Maka dengan kesimpulan seperti itu, patung merupakan bentuk karya seni 3 dimensi. Maksud dari 3 dimensi adalah 3 dimensi ukuran, yaitu yang tadi saya sudah sebutkan, panjang, lebar, dan tinggi. Ada 3 dimensi ukuran. Maka dari itu patung dapat dikatakan sebagai bentuk karya seni 3 dimensi. Kita lanjut ke nomor 42. Pada masa animisme dan dinamisme, orang membuat patung sebagai titik-titik. Nah, ini yang ditanyakan adalah tujuan pembuatan patung pada zaman animisme dan dinamisme. Yang perlu kalian ketahui sebelum menjawab soal ini, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme ini sama. Artinya mereka adalah faham atau di mana kepercayaan orang-orang terdahulu terhadap roh-roh dan dewa-dewa. Bahkan roh-roh nenek moyang mereka percaya dengan hal-hal tersebut. Dan biasanya orang-orang membuat patung itu adalah sebagai sesembahan. Ya, sebagai sesembahan, dan mereka percaya bahwa patung yang mereka buat itu akan dihinggapi atau ditinggali oleh roh-roh yang mereka percayai. Maka dari itu untuk nomor 42, tujuan dari pembuatan patung pada masa animisme dan dinamisme ini adalah sebagai sarana pemujaan kepada dewa-dewa. Bukan untuk hiasan rumah, bukan untuk tugu peringatan, apalagi sarana menyalurkan hobi, tapi mereka lebih ke arah spiritual. Ya, jadi pembuatan patung itu pada masa animisme dan dinamisme ini yang mana masih percaya dengan roh-roh, mereka membuat patung adalah untuk pemujaan kepada dewa-dewa atau kepada roh-roh. Kita lanjut ke nomor 43. Patung, lukisan, karya seni ukir, dan motif kain ini adalah 4 karya seni. Dan pertanyaannya adalah, di antara yang disebutkan di atas, yang merupakan karya seni 3 dimensi adalah titik-titik. Seperti nomor 41, bahwa di sini dibahas yang diminta adalah karya seni 3 dimensi. Yang perlu kalian ketahui lagi bahwa karya seni 3 dimensi ini, kita ulang kembali, karya yang memang atau karya seni yang memang memiliki 3 dimensi ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Untuk nomor 1 patung sudah tepat. Patung itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dapat diukur panjang, lebar, dan tingginya. Sedangkan lukisan tidak dapat diukur tingginya, hanya panjang dan lebar saja. Kemudian karya seni ukir juga dapat dihitung, panjang, lebar, dan tingginya. Dan yang keempat adalah motif kain.
atau motif batik ya, mungkin lebih mudahnya. Itu motif yang ada di kain kalian itu hanya dapat diukur panjang dan lebarnya saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa nomor 43 ini jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang 1 dan 3, yaitu yang A. Ya. Jawabannya adalah yang A. Kemudian kita masuk ke nomor 44. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana gambar tersebut adalah gambar dua pria, yang mana dua pria itu adalah presiden pertama kita, sang bapak proklamator yaitu Insinyur Soekarno, beserta wakil presiden juga pertama yaitu Hatta. Jadi ini adalah dua patung pria yaitu Soekarno dan Hatta, di mana patung ini menggambarkan mereka sedang membaca proklamasi. Ya. Dan pertanyaannya adalah fungsi patung berdasarkan gambar di atas adalah titik-titik. Jadi ketika kita melihat gambar tersebut adalah seorang Soekarno dan Hatta yang sedang membacakan proklamasi. Maka tujuan dibuatnya patung ini adalah sebagai sarana untuk memperingati atau mengenang, yaitu yang tepat jawabannya adalah yang D. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Patung di atas adalah patung yang menggambarkan tentang proses pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta. Ya. Jadi fungsi yang paling tepat adalah sebagai tugu peringatan, bukan sebagai hiasan taman, sebagai karya seni murni, apalagi sebagai sarana pemujaan kepada dewa. Nanti jadinya musyrik kalau kita menyembah patung Soekarno ya, karena Soekarno bukan dewa atau bukan Tuhan. Beliau adalah manusia biasa. Kita lanjut ke nomor 45. Kita masuk ke nomor 45. Di situ ada sebuah gambar, yaitu sebuah nanas yang cukup besar, berada mungkin di tengah-tengah ya, di tengah-tengah jalan. Nah, pertanyaannya adalah patung tersebut bertemakan tentang apa? Apa tema dari patung tersebut? Atau dari tugu atau dari monumen tersebut? Seperti yang kita lihat pada gambar itu adalah gambar buah nanas. Nah, berarti buah adalah termasuk ke dalam jenis tumbuhan. Berarti untuk nomor 45 jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu mengenai tumbuhan. Ya, jadi patung itu temanya ada yang manusia dan hewan, biasanya disebutnya sebagai arca. Kemudian ada yang tumbuhan, biasanya itu dibuat dalam sebuah ukiran seperti bunga, dedaunan. Nah, itu biasanya lebih condong kepada ukiran. Kemudian ada lagi yang abstrak, sama seperti lukisan, bahwa patung pun ada yang abstrak yang memang tidak tergambarkan jelas, dan biasanya patung tersebut hanya berupa ukiran saja. Kemudian kita lanjut ke nomor 46. Nah, 46 ini masih merupakan gambar patung. Nah, ini adalah patung yang tadi ada di soal. Nah, patung ini adalah patung tangan yang sedang mengangkat jempol, berwarna putih. Jika dilihat dari warnanya dan dilihat dari teksturnya, dapat disimpulkan bahwa patung tersebut dibuat dari bahan gipsum. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, gips atau gipsum disebutnya. Jadi untuk nomor 46 jawabannya adalah yang D, gipsum. Baik, kita lanjut ke nomor 47. Nah, di sini ada gambar orang sedang membuat patung. Nah, yang ditanyakan dari gambar tersebut adalah teknik yang digunakan oleh seniman tersebut. Kira-kira apa ya dalam membuat patung tersebut? Apa teknik yang digunakan? Jadi yang namanya membuat patung itu ada tekniknya. Ada beberapa teknik. Ada yang namanya cetak, butsir, pahat, mencontoh.
ya, atau satu lagi ada yang namanya konstruksi atau merakit. Nah, dari gambar tersebut yang dapat disimpulkan adalah bahwa si seorang seniman ini menggunakan sebuah tatah atau dan juga menggunakan sebuah pemahat, sehingga dapat dikatakan bahwa pada gambar tersebut teknik yang digunakan oleh seniman adalah teknik pahat, bukan mencontoh, bukan butsir, bukan juga cetak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, pahat. Yang C ya jawabannya. Kita lanjut ke nomor 48. Pada gambar soal nomor 47, alat yang digunakan untuk membuat patung adalah, nah tadi sempat saya sebutkan bahwa alat yang digunakan oleh si seniman patung di nomor 47 tadi adalah tatah. Tatah itu adalah semacam pisau yang digunakan untuk memahat sebuah patung atau memahat kayu atau memahat sebuah bahan-bahan keras ya, seperti batu ya, bongkahan kayu. Nah, jadi ketika orang ingin membuat patung dari bahan yang cukup keras seperti batu dan kayu, maka membutuhkan tatah untuk mengurangi atau membentuk bahan tersebut, yaitu baik dari kayu ataupun besi, sehingga menjadi, bukan besi tetapi batu. Nah, dari batu, kemudian dari kayu, kemudian dipahat menggunakan tatah sehingga membentuk patung yang diinginkan. Jadi jawaban yang nomor 48 yang tepat adalah yang D. Nomor 48 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita masuk ke nomor 49. Di nomor 49 ada sebuah gambar pohon kecil ya. Itu hanya sebagai monumen mungkin ya, patung yang memang temanya tumbuhan. Nah, yang ditanyakan adalah konstruksi patung ini terbuat dari, artinya bahan-bahan yang digunakan untuk merakit pohon atau merakit patung pohon tersebut adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi bahan atau konstruksi dalam pembuatan patung pohon ini yaitu menggunakan bahan kayu. Kita lanjut ke nomor 50. Fungsi patung berdasarkan gambar di atas adalah, di atas ada gambar hewan, yaitu patung hewan berupa burung pelikan ya. Kalau tidak salah ini adalah burung pelikan atau mungkin burung bangau ya. Burung pelikan sepertinya. Nah, jadi fungsi dari patung ini, patung burung pelikan ini adanya di sekitaran kolam ya, sekitaran kolam yang ada di tengah-tengah taman ya. Jadi fungsinya adalah sebagai apa? Nah, biasanya kalau kita melihat patung yang berada di taman atau berada di suatu tempat yang memang ramai atau tempat rekreasi, maka patung tersebut adalah fungsinya sebagai hiasan untuk menambah unsur estetis atau unsur keindahan. Jadi dengan adanya patung tersebut, maka tempatnya akan menjadi lebih indah atau lebih enak untuk dikunjungi dan dilihat. Seperti itu. Biasanya patung-patung yang ada di tempat-tempat rekreasi itu merupakan hiasan untuk menambah unsur keindahan pada tempat tersebut. Contohnya seperti di Dufan, kemudian di kebun binatang juga ada patung-patung hewan, dan itu untuk menambahkan unsur estetis atau sebagai hiasan juga. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang B untuk nomor 50. Sekarang kita masuk ke nomor 51. Pada gambar tersebut ada sebuah patung atau monumen, yaitu ikan hiu yang disebut sebagai sura dan buaya yaitu baya. Jadi dapat disimpulkan bahwa patung yang berada di atas adalah patung yang menjadi simbol dari kota Surabaya, dan patung tersebut terdapat di kota Surabaya, bukan Jakarta, bukan Bandung, dan juga bukan Semarang. Jadi jawabannya adalah yang A, Surabaya. Jadi ini ikan hiu itu disebutnya sebagai sura,
kemudian buaya itu adalah baya. Jadi Surabaya itu adalah asal katanya dari sura dan baya, yaitu ada ikan hiu dan buaya. Dan ini menjadi monumen atau menjadi ciri khas dari patung yang menjadi ciri khas dari kota Surabaya. Baik, kita akan lanjut ke nomor 52, di mana pertanyaannya adalah patung berikut yang berada di Bali adalah patung ikan belido, patung Tugu Pancoran, patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK, ataukah patung Tugu Buku. Nah, kalau untuk patung ikan belido ini adanya di daerah Palembang. Bagi yang belum tahu bagaimana bentuk dari patung ikan balido, maka saya akan kasih gambarnya. Nah, ini adalah bentuk dari ikan balido atau patung ikan balido yang berada di daerah Palembang, ya. Jadi ikan balido ini atau patung ikan balido ini adalah ikan yang berasal atau patung yang berasal atau patung yang berada di daerah Palembang. Jadi bukan berada di Bali ya. Berarti patung ikan balido bukan patung yang ada di Bali. Kemudian patung Tugu Pancoran. Nah, atau disebutnya sebagai patung Dirgantara. Kenapa disebutnya patung Tugu Pancoran? Dikarenakan patung tersebut bentuknya seperti tugu dan berada di daerah Pancoran. Pancoran itu adalah salah satu daerah yang ada di Jakarta Selatan. Kita lihat patungnya bentuknya seperti apa. Nah, ini dia adalah bentuk dari patung Tugu Pancoran atau nama aslinya adalah patung Dirgantara. Ya, patung Dirgantara. Ini tepatnya ada di daerah Pancoran, yaitu Jakarta Selatan. Berarti untuk yang B ini atau patung Tugu Pancoran ini bukan merupakan patung yang berada di daerah Bali. Dan yang C, patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, patung Garuda Wisnu Kencana ini adalah patung yang berasal dari daerah Bali. Ya, mungkin yang pernah ke Bali pernah melihat atau ada kesempatan melihat patung GWK ini, atau mungkin yang pernah ke Bali tapi belum pernah lihat, mungkin someday, suatu hari nanti jika kalian ke Bali lagi, kalian harus melihat patung Garuda Wisnu Kencana, yaitu patungnya berbentuk kepala burung Garuda yang dibuat oleh seorang pembuat patung terkenal, yaitu I Nyoman Nuerta. Ya, itu adalah salah satu seniman patung terkenal, bahkan sudah mendunia ya namanya ya. I Nyoman Nuerta itu adalah salah satu seniman patung yang terkenal di Indonesia, yang salah satu karyanya adalah membuat patung GWK atau Garuda Wisnu Kencana. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, patung Garuda Wisnu Kencana. Baik, kita lanjut ke nomor 53. Masih mengenai fungsi patung pada gambar tersebut adalah sebagai apa. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menentukan fungsi patung, kita harus melihat bentuk dari patung tersebut, ya. Kalau yang kita lihat dari gambar tersebut, dari gambar di atas, patung tersebut bergambar tentang seorang prajurit ya. Bukan hanya seorang, tapi beberapa prajurit, karena di sini ada yang membawa senapan, kemudian ada yang memakai baju tentara atau baju perwira. Ini adalah patung yang memang fungsinya adalah sebagai tugu peringatan, atau yang mana patung tersebut berfungsi untuk mengenang baik itu jasa para pahlawan atau mengenang sebuah kejadian, sebuah momen yang terjadi di masa lalu. Jadi untuk nomor 53 ini, fungsi patung tersebut adalah sebagai patung peringatan. Sebagai patung peringatan. Saya tulis ya. Peringatan
atau bahasanya adalah sebagai tugu atau monumen peringatan. Jadi jika ada yang jawabannya mirip-mirip dengan ini yang memang mengisahkan tentang peringatan, tugu atau monumen, itu dibetulkan ya Nak ya. Jawabannya betul. Baik, kita lanjut. Patung yang bentuknya menyerupai makhluk hidup, biasanya manusia dan hewan, itu disebutnya sebagai apa? Nah, tadi sempat saya singgung bahwasannya patung yang bentuknya atau bertemakan manusia dan hewan itu disebutnya sebagai arca, ya. Disebutnya sebagai arca. Jadi arca itu adalah patung yang bentuknya menyerupai atau bertema makhluk hidup, manusia dan hewan. Itu yang disebut sebagai arca. Jadi patung itu ada dua jenis, Nak. Ada yang disebut sebagai arca, ada yang disebut sebagai ukiran. Nah, biasanya kalau arca ini memang bentuknya ya bentuk menyerupai manusia atau hewan atau makhluk-makhluk khayalan, makhluk-makhluk stilasi seperti itu. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu ukiran, yaitu yang biasanya terdapat di tembok-tembok. Kalau kalian pernah ke Borobudur, pasti kalian akan melihat di tembok-tembok Borobudur itu ada ukiran-ukiran yang bentuknya juga seperti patung pada umumnya. Jadi mudahnya kalau arca itu tidak menempel pada tembok, sedangkan kalau misalkan ukiran itu biasanya memang menempel pada tembok. Itu cara paling mudah menentukan mana arca, mana ukiran. Baik, kita lanjut ke nomor 55. Maaf. Membuat patung dengan cara memanaskan logam cair lalu dituangkan dalam cetakan disebut sebagai teknik apa? Jadi yang ditanyakan untuk nomor 55 ini adalah tekniknya. Nah, teknik yang digunakan dalam membuat patung menggunakan logam cair atau yang logam itu kemudian dipanaskan hingga membentuk cairan, kemudian dituangkan dalam bentuk cetakan disebut sebagai teknik mencetak atau teknik cetak, ya. Teknik mencetak atau teknik cetak seperti ini. Boleh teknik mencetak atau teknik cetak juga boleh. Dua-duanya sama sebetulnya. Jadi ini untuk jawaban nomor 55. Selain jawaban ini berarti salah atau masih kurang tepat. Dan saya akan memberikan kalian gambar bagaimana bentuk dari cetakan yang digunakan untuk membuat patung dengan teknik mencetak atau teknik cetak. Nah, biasanya bentuknya seperti ini, ya. Biasanya cetakannya itu karena yang dipanaskan atau yang digunakan adalah bahan berupa besi yang panas, maka cetakan yang cocok adalah cetakan yang berasal atau berbahan dari batu, ya. Biasanya bahannya dari batu, bukan dari plastik. Kalau plastik sudah pasti meleleh. Atau mungkin dari kertas, apalagi kertas. Kertas juga pasti akan robek atau terbakar ketika dituangkan nanti, yaitu logam yang sudah berbentuk cair karena sudah dipanaskan. Nah, yang biasanya digunakan adalah cetakan berupa cetakan batu yang berbahan dasar batu seperti ini. Nanti kemudian dituangkan cairan logamnya yang sudah dipanaskan tadi, kemudian akan ditutup dengan cetakan yang lainnya atau cetakan yang sama, kemudian ditunggu mungkin beberapa lama, ya, mungkin bisa seharian, sehingga nantinya patung atau cairan yang kita tuangkan itu mengering dan membentuk pola yang ada di cetakan tersebut. Itulah bagaimana caranya membuat patung dengan teknik cetak, yaitu dengan cetakan yang terbuat dari batu. Kita lanjut ke nomor 56. Nomor 56 pertanyaannya adalah patung yang terbuat dari kayu pada umumnya dibuat dengan teknik. Nah,
kira-kira teknik apa nih yang cocok untuk membuat patung yang berbahan dasar kayu? Nah, biasanya untuk bahan-bahan yang berbahan dasar kayu atau patung yang ingin dibuat dengan berbahan dasar kayu, maka teknik yang cocok adalah teknik pahat atau teknik memahat. Kita tulis ya di sini teknik memahat atau teknik pahat. Nah, ini yang betul atau ini yang tepat jawabannya, yaitu patung yang berbahan dasar kayu karena kayu itu keras namun dapat dikikis menggunakan tatah atau bentuknya seperti pisau. Seperti ini, bentuk tatah tuh seperti ini ya. Bagi yang belum tahu tatah, nah tatah itu bentuknya seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang, hampir sama seperti pisau, tetapi dia mata pisaunya atau ujungnya itu tajam juga. Nah, ujungnya ini yang biasanya digunakan untuk memahat atau mengikis benda-benda keras seperti kayu dan juga batu. Jadi kalau teknik pahat ini adalah teknik yang bisa dibilang mengurangi bahan atau mengikis kayu atau batu yang digunakan. Biasanya bentuknya dalam bongkahan kayu atau bongkahan batu, kemudian dipahat menggunakan tatah tadi dan juga menggunakan palunya, diketok-ketok ya, biasanya bahasanya seperti itu ya. Dipukul-pukul tatahnya disesuaikan dengan bentuk patung yang ingin kita buat, seperti itu. Jadi untuk nomor 56, jawaban yang paling tepat adalah teknik pahat atau. Kita masuk ke nomor 57. Apa yang dimaksud sebagai patung konstruksi? Jadi patung konstruksi adalah patung yang dibuat dengan cara dirakit atau merakit ya. Jadi patungnya ini dibuat cara dengan merakit bahan-bahan yang sudah dipilih atau ditentukan ya. Jadi seperti itu. Jadi mudahnya bahwa patung konstruksi ini adalah patung yang dibuat dengan cara merakit bahan yang ditentukan atau sudah dipilih. Misalkan kita mau menggunakan bongkahan besi, nah biasanya bilahan-bilahan besi atau bongkahan-bongkahan besi tersebut kita las atau kita rakit, nah seperti itu. Atau mungkin kita membuatnya dari kayu juga bisa. Ada potongan-potongan kayu kita gabungkan menggunakan lem kayu sehingga membentuk sebuah patung, itu juga dikatakan sebagai patung konstruksi, yang mana kata intinya adalah merakit. Jadi konstruksi itu adalah merakit bahan yang sudah dipilih atau ditentukan, apapun itu, mau besi, mau batu, mau kertas, mau menggunakan plastik atau menggunakan kayu, itu boleh bahan-bahannya yang seperti itu. Tetapi caranya adalah dengan dirakit, tidak dikurangi atau tidak dipahat, tidak dibutsir, tidak dicetak dan sebagainya. Pokoknya dia kalau konstruksi ini lebih ke arah merakit, seperti kita membuat Lego. Nah, misalkan kita membuat patung dari Lego, ya berarti itu patung tersebut adalah patung konstruksi ya. Saya akan kasih gambarnya mana yang disebut sebagai patung konstruksi atau contoh dari patung konstruksi. Nah, ini adalah patung seorang pesepak bola, yaitu Cristiano Ronaldo. Pasti yang suka bola pasti akan tahu ini ada Cristiano Ronaldo, dan bisa kita lihat ini adalah patung yang dibuat dengan cara konstruksi atau dirakit. Walaupun ini terbuat dari besi, tetapi besinya tidak dicetak, tetapi besinya digabungkan atau dirakit sehingga menjadi patung Cristiano Ronaldo ini. Ini adalah contoh dari patung konstruksi yang dibuat dari bahan besi. Jadi besinya itu tidak dicetak, akan tetapi besinya itu dirakit. Kita lanjut ke nomor 58.
patung apa yang ada di kotamu? Nah, tuliskan patung-patung yang kalian pernah lihat ada di kota Depok. Contohnya adalah patung belimbing. Kalau kalian pernah melihat patung belimbing, kalian tulis patung belimbing. Ya. Yang saya pernah lihat memang di Depok itu ada patung belimbing atau patung monumen belimbing. Karena belimbing itu menjadi ciri khas dari kota Depok, ya. Kota Depok itu adalah kota yang terkenal dengan buah belimbing. Bahkan ada batik yang motifnya belimbing, itu adalah batik ciri khas dari kota Depok, ya. Jadi yang namanya belimbing itu atau monumen belimbing, patung belimbing adalah patung atau monumen atau tugu. Kalau tadi kita lihat di soal ini ada gambar nanas, nah kalau di Depok dia punya belimbing. Jadi patungnya bertemakan tumbuhan, yaitu buah belimbing. Jadi untuk nomor 58 ini jawabannya bebas, sepengetahuan kalian saja, apa yang pernah kalian lihat, atau patung atau monumen apa saja yang pernah kalian lihat di Depok. Kemudian kita masuk ke nomor 59. Di nomor 59 ini ada sebuah gambar, yang mana gambar tersebut merupakan gambar seseorang atau patung, yang mana patung itu menggambarkan seseorang sedang duduk di atas sebuah kursi sambil membaca buku. Nah, yang ditanyakan adalah apa yang kamu ketahui tentang patung tersebut. Kalian boleh menjawab, misalkan patung ini terbuat dari besi, tetapi kalau patung ini terbuatnya dari batu, jadi patung ini dibuatnya dari batu. Untuk patung ini dibuatnya dari batu. Kalian boleh menjawab bahwa patung ini terbuat dari batu, atau tujuan dari patung ini adalah sebagai tugu atau monumen atau patung peringatan. Itu juga boleh. Pokoknya apa yang kalian lihat itu kalian tuliskan. Bahkan kalau kalian kenal tokohnya boleh kalian tuliskan. Ya, jadi kalau dari saya jawabannya, apa yang kamu ketahui tentang patung, apa yang saya lihat adalah bahwa patung tersebut adalah patung monumen atau patung yang mana patung tersebut berfungsi sebagai peringatan. Peringatan itu atau sebagai patung yang digunakan untuk mengenang. Kemudian patung tersebut dibuat dari batu, dan patung tersebut dibuat dengan cara dipahat seperti itu. Nah, ini adalah jawaban dari saya. Jadi jika ada beberapa dari kalian yang jawabannya sama dengan saya atau mirip atau hampir mirip, itu dibetulkan saja. Artinya jawaban kalian adalah benar. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 60. Siapa seniman patung yang kamu ketahui? Nah, untuk jawaban nomor 60 ini, jika kalian menjawab pertanyaan nomor 60 ini, kalian melihat dari halaman 84, karena di halaman 84 di situ disebutkan beberapa nama seniman patung yang terkenal. Nah, jika kalian menyebutkan beberapa atau salah satunya saja dari seniman patungnya, itu sudah dianggap betul. Jadi kalau kalian menjawab soal nomor 60 ini dengan nama-nama yang ada di halaman 84, itu sudah betul jawabannya. Baik, kita sudah membahas soal dari nomor 41 sampai dengan nomor 60. Sekarang saya minta kalian untuk menuliskan kalian betul berapa di grup ya. Nanti saya akan buat listnya, kemudian seperti biasa kalian tuliskan kalian betul berapa. Jumlah soalnya ada 20. Jika misalkan kalian nomor 49 dan nomor 50 salah, berarti kalian salah 2. Kalian bisa menuliskannya berarti betul 18 ya. Yang dituliskan hanyalah betulnya saja. Misalkan kalian betul semua, tulis betul 20.
kalian salah 1 betul, 19 kalian salah 3 betul, 17 kalian salah 10 berarti betul 10. Seperti itu. Baik, sebelumnya terima kasih sudah memperhatikan video ini, sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada salah-salah penjelasan, dan mohon maaf juga sekali lagi kita tidak bisa bertatap muka atau kita tidak bisa virtual meeting yang biasa kita lakukan melalui Google Meet karena ada kegiatan yang harus saya ikuti. Mudah-mudahan video yang sudah kalian saksikan ini bermanfaat dan pembahasan-pembahasan yang dibahas juga bermakna untuk kalian dan kalian bisa ingat selalu, ya. Baik, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan atau di pembelajaran berikutnya.